Tiara Andini yang lahir dan besar di Jember menjelma menjadi seorang penyanyi kenamaan yang kiprahnya patut diperhitungkan di belantika musik tanah air. Usianya memang masih muda, namun sederet prestasi terus melekat kepada sosok runner-up dari ajang pencarian bakat tersebut. Dan salah satu orang yang takjub dengan pencapaian Tiara saat ini adalah Anang yang menjadi saksi perjuangan Tiara sampai akhirnya menginjakkan kaki di panggung besar. Sama-sama berasal dari Jember, Anang dan Tiara seolah saling lempar pujian. Bahkan suami Ashanti itu begitu senang ketika akhirnya dapat berbincang-bincang dengan Tiara di kanal podcast miliknya. Lantas, benarkah jika di usianya yang masih 19 tahun itu, Tiara sudah begitu mumpuni sampai-sampai telah membeli sebuah rumah di Jakarta? Saya meskipun sempat jadi jurinya dia, saya bahagia banget mendapatkan waktunya dia di tengah sibuk. Tapi saya bangga dengan kesibukan dia, berarti dia sukses di industri musik Indonesia. Senang sekarang. Kalau boleh tahu udah ngumpulin duit Rama berapa, udah bisa beli rumah buat orang tua, udah sekarang? Alhamdulillah aku sudah ada rumah sendiri di sini. Wow, umur belum 20 tahun. Wow. Takdir memang tak bisa ditebak, seperti kisah hidup Tiara Andini yang dulunya tinggal sederhana di Jember, kini sukses menjadi penyanyi di ibu kota. Namun pencapaiannya itu tak lepas dari pasang surut kehidupan. Tiara kepada Anang mengisahkan cerita masa kecilnya yang saat itu sering diremehkan. Dulu aku Awalnya, tuh anak desa. terus ya sekolah, ikut ekstrakurikuler, paskibra, band, paduan suara, ya begitu-gitulah, kesenian gitulah. Terus akhirnya karena emang keluarga aku musisi kan, akhirnya aku mau ikut lomba-lomba dan mencoba untuk bernyanyi reguler kayak di wedding gitu-gitulah. Iya, waktu itu di wedding Chinese, jadi aku tuh nyanyi lagu Mandarin gitu loh. Sebelum itu ya, sebelum aku nyanyi reguler, kan aku pastinya banyak ikut lomba-lomba. Aku sempat juga dijatuhkan sama orang-orang kayak, ya ampun Tiara nggak bisa nyanyi, lo ngapain sih ikutan lomba-lomba gitu. Diremehkan dan dijatuhkan oleh orang-orang sekitar sempat membuat Tiara merasa rendah diri, dan perasaan itu pun menjalar saat dirinya mengikuti ajang pencarian bakat. Beruntung sosok Tiara yang awalnya begitu lugu dan tertutup perlahan-lahan mulai menjadi pribadi yang terbuka sampai akhirnya sukses meraih gelar runner-up. Iya nggak apa, maksudnya aku juga gitu. Dengan kemampuan aku, jujur li ya guys, aku juga mengukur kemampuanku kalau dibanding sama yang lain pasti aku jauh gitu loh. Maksudnya orang-orang juga ada kelebihan sendiri dan ada kekurangannya sendiri. Cuman di situ aku lebih melihat kekuranganku yang, aduh, yang lain tuh kayak udah perfect, udah mateng gitu kan ya. Di situ aku belum mateng. Kekuranganmu apa? Kekuranganku waktu itu suaraku masih belum mateng, masih belum punya ciri khas sendiri, dan masih takut untuk kreatif, mencari improvisasi segala macam. Itu aku masih takut. Nggak cuma dari nyanyi, dari cara aku bisa bertemu orang banyak, dari orang nggak kenal sampai artis senior atau seumuran Om Anang atau kakak-kakak, Kak Jody, Kak Lala kayak gitu-gitu. Maksudnya kan aku pasti juga belajar cara berinteraksi sama mereka tuh seperti apa. Dan di Idol itu aku banyak banget belajar. Banyak banget belajar. Dulu aku tuh nggak bisa ngomong sama sekali Om Anang. Aku tuh di kelas presentasi tuh membisu aja gitu loh. Kelihatan kamu. Iya, aku diam gitu kan. Aku tuh menyimak, kayak di otak aku tuh bekerja sibuk sendiri, tapi aku nggak bisa untuk ngomong gitu, nggak bisa. Cuman di Idol aku dipaksa untuk bisa. Setelah sukses menjadi bintang baru di industri musik tanah air, berbagai kerikil pun mulai muncul, dan salah satu yang seringkali dihadapi oleh selebriti ialah nyinyiran publik yang berseliweran di jagat maya. Siapa yang menyangka sosok Tiara yang tampak adem ayem nyatanya pernah merasakan perundungan dari warganet? Pernah lah. Banyak faktor kan pasti. Orang baik kayak kamu dibully. Ya pasti ada salah juga Om Anang. Ya banyak sebenarnya, mau aku punya salah ataupun enggak, aku punya awards pun dihujat gitu loh. Maksudnya itu ada, pasti kata-kata seperti itu tuh ada, tapi menurut aku itu ya apa ya, nggak patut diperhatikan karena nggak penting juga gitu. Mending aku fokus sama orang yang menyayangi aku aja. Arti netizen buat seorang Tiara apa? Fans yang tertunda.
Karena dengan kalian ngikutin aku terus itu bikin benefit buat aku loh. Oke. Iya kan? Betul. Kalian Setuju. nontonin aku, Setuju. kalian Setuju. streaming lagu-lagu aku, itu kan Setuju. nambah views juga gitu loh. Maksudnya ya. buat apa kalian nge-hate aku, padahal itu juga untung buat aku sebenarnya. Di usianya yang masih terbilang belia, Tiara seolah begitu bijak menanggapi setiap penyinyiran publik yang menghujam karirnya. Alih-alih merasa terpojok, Tiara malah makin eksis warawiri di layar kaca. Predikatnya sebagai bintang muda jelas saja menghantarkan Tiara ke puncak kesuksesan. Pundi-pundi jelas saja sudah di genggaman. Namun Tiara lagi-lagi tetap menjadi pribadi yang sederhana dan enggan untuk mengeluarkan koceknya hanya demi barang-barang branded. Menurut aku mahalnya seseorang tuh bukan dari bendanya tapi dari kualitas dirinya. Wow. Waduh. Tiara Andini. Kebetulan gak ada ya? Nggak tahu ya, ini Nggak efek bener. ini efek aku kurang gaul akan merek-merek Iya, seperti iya. itu atau emang umur itu bisa juga salah satu faktor karena aku masih belum mikirin hal-hal yang aku harus pakai tas mahal, aku Iya, harus pakai iya. sepatu mahal, Iya. itu nggak normal-normal aja. Wow. Aku masih di fase yang seperti itu. Aku nggak tahu Hmm. nanti di umur keberapa aku bakal di fase yang menggunakan merek-merek. mahal. Aku nggak tahu, mungkin itu bisa saja terjadi apalagi aku di posisi ini. Cuman untuk umur aku sekarang aku masih belum mikirin. Dan untuk urusan keuangan, Tiara pun memberikan kepercayaan penuh kepada kedua orang tuanya. Ia bahkan mengaku sama sekali tak mengetahui jumlah pemasukan dari hasil kerja kerasnya. Sebagai seorang penyanyi, menurut Tiara di umurnya yang belum genap 20 tahun, ia belum begitu bijak untuk mengelola keuangan. Sementara itu Tiara mengaku jika menyanyi bukanlah karena pekerjaan melainkan hobi yang disukainya. Aku tuh nggak tahu pemasukan aku berapa, Oke. kapan aku dikasihnya, Oke. kapan cairnya Oke. atau apa. Aku nggak ngerti sama sekali. Oke. Aku buta banget akan hal itu. Hmm. Sebenarnya itu merupakan suatu hal yang penting, tapi menurut aku di umur aku yang sekarang itu aku masih belum terlalu bijak untuk mikirin itu, belum wise gitu loh. Maksudnya takutnya aku terlalu boros atau apa, jadi aku masih dipegang sama orang tua aku. Nah, mungkin di umur 20-21 aku baru mau belajar uang. Tapi aku masih nantilah gitu. Maksudnya kayak itu bukan tujuan utama aku di sini gitu. Aku bernyanyi karena aku suka.